Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Putri Rahmadani. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen operasional terkait MRP, ERP, dan supply chain management. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu MRP, Material Requirement Planning, didefinisikan sebagai prosedur logis yang berupa aturan dan keputusan untuk menerjemahkan MPS menjadi net requirement dari semua material dengan memperhatikan lead time material. MRP merupakan sistem yang bermanfaat untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. MRP membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan material berdasarkan permintaan pelanggan, jadwal produksi, dan stok yang tersedia. Fungsi dari MRP yaitu dapat membuat proses produksi bisa berjalan efektif dan efisien, mulai dari pemesanan bahan baku secara tepat, penentuan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, hingga penetapan waktu produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berfungsi dalam melakukan pengaturan jadwal atau prioritas. Sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan bahan baku secara tepat ketika barang sedang dibutuhkan. Hal ini tentunya dapat mencegah terjadinya keterlambatan pasokan bahan baku untuk proses produksi. Fitur MRP. Yang pertama, perencanaan material. MRP membantu perusahaan merencanakan kebutuhan material berdasarkan permintaan pelanggan, jadwal produksi, dan stok yang tersedia. Kedua, jadwal produksi. MRP mengintegrasikan informasi tentang permintaan pelanggan, waktu produksi, dan ketersediaan material untuk membuat jadwal produksi yang lebih akurat. Yang ketiga, pengendalian persediaan. MRP memantau dan mengendalikan stok bahan baku dan komponen dalam rantai pasok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang keempat, pelacakan pesanan. MRP melacak pesanan pelanggan dari pesanan awal hingga pengiriman, memastikan pelanggan mendapatkan produk yang tepat dan tepat waktu. Manfaat MRP. Yang pertama yaitu mampu untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen yang berujung pada peningkatan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kedua, fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat rencana dan penjadwalan pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan lebih optimal. Yang keempat, perusahaan mampu untuk beradaptasi jika terjadi sesuatu pergeseran pasar maupun hal-hal lain yang ada di luar prediksi. Yang kelima, membantu perusahaan untuk tetap menjaga pelayanan terhadap pengguna, meskipun tingkat persediaan barang sedang menurun. ERP Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mengelola seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari manajemen sumber daya manusia, keuangan, persediaan, produksi, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Pada dasarnya, ERP adalah aplikasi yang mengotomatisasi proses bisnis, mengontrol, dan mengumpulkan masukan dari berbagai data. Fungsi ERP membantu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Kedua, mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada. Ketiga, mempermudah koordinasi antar departemen. Keempat, mempermudah pembuatan laporan secara real-time. Kelima, meminimalisasi biaya yang tidak perlu. Keenam, membantu memperluas bisnis. Fitur ERP. Yang pertama, integrasi proses bisnis. ERP mengintegrasikan semua departemen dan fungsi dalam perusahaan menjadi satu sistem terpadu yang memungkinkan berbagai informasi secara real-time dan kolaborasi yang lebih baik. Kedua, manajemen sumber daya. ERP menyediakan fitur untuk mengelola sumber daya perusahaan seperti keuangan, SDM, inventaris, produksi, dan lain-lain. Ketiga, pelaporan dan analisis. ERP menyediakan fungsi pelaporan dan analisis yang komprehensif, memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja, menganalisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Keempat, otomatisasi proses. ERP mengotomatisasi banyak proses bisnis, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Kelima, integrasi dengan mitra bisnis. ERP departemen terintegrasi dengan sistem mitra bisnis seperti pemasok dan pelanggan, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran data yang lebih mudah. Manfaat ERP yang pertama yaitu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan, memungkinkan berbagai informasi secara real-time antar departemen dan fungsi yang berbeda. Kedua, membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia, persediaan, dan aset perusahaan secara lebih efisien. Ketiga, dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi kegiatan yang tidak bernilai tambah. Keempat, menyediakan data konsisten dan akurat sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis dan pelaporan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Perbedaan antara MRP dan ERP dari berbagai aspek. Yang pertama, teknologi. MRP merupakan subset dari ERP yang fokus pada perencanaan material, sedangkan ERP mencakup seluruh proses bisnis perusahaan. Yang kedua, proses bisnis. MRP berfokus pada pengelolaan persediaan dan perencanaan produksi, sedangkan ERP mencakup fungsi-fungsi lain seperti keuangan, SDM, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, layanan. MRP biasanya berfokus pada departemen produksi dan gudang, sedangkan ERP menyediakan layanan yang lebih luas yang mencakup seluruh departemen dan fungsi dalam perusahaan. Yang keempat, industri. MRP biasanya digunakan dalam industri manufaktur, sedangkan ERP dapat digunakan dalam berbagai industri termasuk manufaktur, jasa, distribusi, dan lain-lain. Yang kelima, ruang lingkup proyek. MRP biasanya digunakan untuk mengelola proyek-proyek produksi dan persediaan, sedangkan ERP dapat digunakan untuk mengelola berbagai proyek dan operasi perusahaan. MRP Material Recruitment Planning. Kelebihan dari MRP yang pertama, perencanaan material yang lebih efisien. Yang kedua, jadwal produksi yang lebih akurat. Yang ketiga, pengurangan biaya penyimpanan dan produksi. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan dalam hal pengiriman. Sedangkan kekurangan MRP yang pertama fokus terbatas pada pengelolaan material dan produksi saja. Yang kedua, tidak terintegrasi seluruh proses bisnis perusahaan. ERP Enterprise Resource. Kelebihan dari ERP yang pertama, integrasi dan koordinasi antar departemen dan fungsi. Yang kedua, perencanaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, analisis dan pelaporan yang lebih baik. Sedangkan kekurangan ERP yang pertama, implementasi yang kompleks dan mahal. Yang kedua, membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup untuk membangun dan pelatihan. Yang ketiga, dapat mengganggu operasi perusahaan jika terjadi masalah teknis. Berikut adalah gambaran MRP dan ERP. Perusahaan Amazon, yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam industri e-commerce dengan pendekatan yang kuat terhadap supply chain management. Profil singkatnya, Amazon didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos dan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia. Perusahaan yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pada awalnya hanya menjual buku, namun sekarang telah bervariasi hingga menambah DVD, CD, video download atau streaming, MP3, software, video game, elektronik, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Nama Amazon sendiri berasal dari nama sungai terbesar di dunia. Produk atau jasa. Amazon menawarkan berbagai macam produk dan jasa kepada pelanggan. Yang pertama, penjualan produk konsumen seperti elektronik, pakaian, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penjualan produk digital seperti buku elektronik, musik digital, dan film. Yang ketiga, layanan cloud computing melalui divisi Amazon Web Service yang menyediakan infrastruktur dan layanan terkait IT kepada perusahaan dan pengembangan aplikasi. SCM Amazon. Amazon memiliki sistem supply chain management yang kompleks dan terintegrasi untuk memastikan pengiriman produk yang cepat dan efisien kepada pelanggan. Yang pertama yaitu pemesanan produk. Pelanggan melakukan pemesanan produk melalui situs web Amazon atau aplikasi seluler. Selanjutnya, pusat distribusi. Pemesanan pelanggan diteruskan ke pusat distribusi terdekat yang memiliki stok produk yang diminta. Selanjutnya, pengemasan dan pemrosesan.
Pusat distribusi melakukan pengemasan dan pemrosesan pesanan, memastikan produk yang tepat dikemas dengan benar untuk pengiriman. Selanjutnya, pengiriman. Produk dikirimkan melalui jasa pengiriman yang dapat menjadi mitra eksternal atau sistem pengiriman Amazon seperti Amazon Prime atau Amazon Logistik. Selanjutnya, pelacakan pengiriman. Pelanggan dapat melakukan status pengiriman produk mereka melalui fitur pelacakan yang disediakan oleh Amazon. Selanjutnya, pengiriman terakhir, mail. Amazon juga menggunakan berbagai metode inovasi seperti Amazon Prime Air, drone, pengiriman yang dikembangkan untuk pengiriman cepat di wilayah tertentu. Keunggulan atau perbedaan dengan kompetitor. Yang pertama, jaringan distribusi yang luas. Amazon memiliki banyak pusat distribusi di berbagai lokasi strategis di seluruh dunia, memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Amazon menggunakan teknologi canggih dan inovasi seperti otomatisasi dan penggunaan drone untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman. Yang ketiga, logistik integrasi. Amazon memiliki sistem logistik terintegrasi yang memungkinkan mereka mengendalikan seluruh rantai pasok dari awal hingga akhir, memberikan kendali yang lebih besar terhadap proses dan pengiriman produk. Yang keempat, keunggulan layanan pelanggan. Amazon dikenal dengan layanan pelanggan yang baik, termasuk kecepatan pengiriman, kebijakan pengembalian yang mudah, dan layanan pelanggan 24/7. Lain-lainnya. Selain faktor-faktor di atas, Amazon juga memiliki beberapa inisiatif lain dalam SCM, seperti penggunaan robot di pusat distribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan analitik data untuk meramalkan permintaan produk, dan implementasi strategis logistik terkini seperti pengiriman hari yang sama, same-day delivery, atau pengiriman dalam waktu 2 jam, 2 hours delivery. Cukup sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching.